Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alisa Nurninsani, Faiza Elkamirawati, Isabella Jani, dan Tasya Angelita ingin mempersembahkan video pembelajaran yang berkaitan dengan Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal. A. Kabinet Ali Sastroamidjojo I atau Ali Wongso 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Ali Sastroamidjojo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Beberapa program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo I yang terkenal adalah persiapan pemilu di tahun 1955, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA, dan program ekonomi bernama Sistem Ekonomi Alibaba. Selain itu, kabinet ini berhasil mengurusi persiapan pemilu, seperti penyusunan dasar hukum yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Majelis Ruyo Muslimin Indonesia atau Masyumi yang menarik dukungan mereka terhadap kabinet, sehingga secara sistem parlemen kabinet Ali Sastroamidjojo I kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan. Program pemilu yang sudah disusun pun harus diselenggarakan di kabinet selanjutnya, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. B. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Burhanuddin Harahap yang berasal dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Beberapa program kerja kabinet Burhanuddin Harahap yang terkenal adalah penyelenggaraan pemilu 1955, harmonisasi hubungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD, dan pemutusan hubungan Uni Indonesia Belanda sebagai bentuk protes atas masalah Irian Barat. Kabinet ini harus mundur karena kinerja program kabinet ini hanya sebatas menyelenggarakan jalannya pemilihan umum 1955 saja. Seusainya pemilihan umum digelar, pemenang pemilu tersebut akan menjadi kabinet pemerintahan berikutnya. C. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada masa pemerintahannya itu tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Disebut sebagai Kabinet Ali II karena sebelumnya Ali Sastroamidjojo ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1956. Berikut ada program unggulan dari Kabinet Ali II, yaitu yang pertama mengajukan pembatalan hasil KMB yang pernah membentuk RIS. Yang kedua, melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat. Lalu, memulihkan keamanan negara yang dapat memperbaiki ekonomi yang semakin terpuruk dengan inflasi yang semakin tinggi. Lalu yang terakhir, melaksanakan politik bebas aktif dengan bekerja sama dengan negara-negara Asia Afrika yang kebanyakan sama-sama baru merdeka. Kabinet Ali II membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota Selassie, Maluku Utara. Selain itu, pada masa Kabinet Ali II, Indonesia mulai berperan aktif dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan dikirimkannya pasukan Garuda ke Mesir. Namun akhirnya karena pemberontakan masih ada di berbagai wilayah Indonesia, keretakan antara partai pendukung di tubuh kabinet dan konsepsi Presiden 21 Februari 1957, Kabinet Ali II juga berakhir. D. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet Juanda atau Kabinetaria dibentuk pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 di bawah komando seorang non-partai yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Insinyur Juanda juga didampingi oleh 3 wakil yaitu Mr. Hardy, Idham Khalid, dan Dr. Laimana. Kabinet ini juga dikenal sebagai
Zaken kabinet yang berarti kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Kabinet Juanda saat itu bekerja di bawah bayang-bayang transisi antara demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Tugas dari kabinet ini terbilang berat karena harus menghadapi pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Selain itu, kabinet ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan Irian Barat dan menyelesaikan masalah ekonomi. Untuk menyelesaikan tugasnya, kabinet Juanda membuat program kerja. Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Juanda Kartawijaya, yakni membentuk dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Juanda Kartawijaya, seperti membentuk dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, lalu memperjuangkan Irian Barat, serta melaksanakan pembangunan. Nah, pada tanggal 13 Desember tahun 1957, keluarlah Deklarasi Juanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Nah, hal tersebut menjadi catatan gemilang dari Kabinet Juanda. Nah, Deklarasi Juanda juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Nah, peraturan lama menyebutkan jika laut teritorial memiliki lebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Nah, jika Deklarasi Juanda tentang laut teritorial diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores, dan lain sebagainya. Nah, melalui Deklarasi Juanda itu terciptanya kesatuan wilayah Indonesia seperti lautan dan daratan yang merupakan suatu kesatuan. Berikut merupakan video pembelajaran dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.